Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adlan Arisatya dan sekarang asesmen 2 ya, teman-teman. Jadi eh, ya kita harus semangat dengan deadline yang sempit ini, tapi tidak apa-apa, harus tetap semangat. Oke, di sini langsung ke ngerjain nomor satu ya, ke yang nomor pertama kita perlu nambahin apa namanya skripnya. Kita cuman perlu C# script terus habis itu Z chill score. Nah gitu. Habis itu buka di modulnya tuh ada nih Z chill score. Terus itu motor berisik banget dah. Nah kita masukin ke sini, set, Ctrl C, itu buka. Habis itu kita masukin scriptnya, save dan close. Duh kok nge-lag ya? Ya gak apa-apa lah. Oke. Habis itu sambil nunggu loadingnya kita habis itu bikin game object yang kosong. Kita kasih nama mungkin score manager aja. Oke, habis itu di canvas ini aku udah siapin canvas ya, by the way. Gampang kalau bikin canvas, tinggal UI terus itu di sini ada canvas. Nih ke canvas. Nah, ini canvas. Nah, ini aku udah buat, klik kanan UI, habis itu kita bikin button dan juga teks. Untuk buttonnya sorry. Untuk buttonnya kita taruh misalnya di sini deh. Terus habis itu mungkin fontnya kita gedein biar kelihatan 3 sip. Misalnya tulisannya add score. Oke. Habis itu kita perlu teks, tinggal klik kanan si kanvasnya UI, habis itu legacy lalu teks. Nah, di sini bisa Anda tambahin teksnya. Kita gedein juga mungkin 30 juga deh biar gede. Nah, teks ini kita apa-apain. Nah, habis itu, di score manager ini kita masukin si zchill score-nya, si script tadinya. Kalau udah di sini bakal ditanya score text yang mana. Nah, score text itu kan yang ini kan. Masukin, habis itu skornya di sini kita mau mulai dari skor berapa. Jadi kayak kita biarinin aja. Terus habis itu di button kita cuma perlu scroll, terus on clicknya kita tambah functionnya jadi add score kayak gitu. Nah, ini mau ditambahin skornya mau berapa? Misalnya tiap kali diklik mau 100 skornya, nambahin 100. Di situ udah kita tinggal run. Nanti bakal bisa harusnya. Nah, 1, 2, 200, 300, 400 gitu kan, 500. Terus sampai berapapun yang kalian mau. Oke, selesai. Nomor 1 beres. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kita pakai yang tadi aja ya di nomor 1. Kita create, tapi itu C# script kita kasih nama zchill number. Oke, done. Habis itu kita copy si script zchill numbernya. Double click untuk buka si Visual Studio Code-nya. Oke. Ctrl A, Ctrl V, save, habis itu close. Habis close, kita loading dulu bentar. Habis itu kita klik kanan, create empty, kita bikin game object zchill number aja lah, samain zchill number buat nandain. Ini kita pakai teks yang sama aja lah ya, kita copy aja nih, Ctrl C, Ctrl V, tak geserin sini, terus kita pakai button yang sama aja. Zchill number ini script zchill number ini masukin ke dalam si game object zchill numbernya. Masukin ini number textnya ditanyain kan. Nah, kita tinggal masukin yang number text yang tadi kita udah copy. Habis itu ini biarin aja, diemin aja. Terus habis itu kita buka si buttonnya, biar enak lah. Kita bikin 2 deh. Nah, ini button yang keduanya kita geserin. Nah, di sini dah. Nah, button kedua kita di sininya kita hapus dulu yang tadi sebelumnya, masukin lagi yang baru, nambahin yang baru, masukin zchill numbernya, functionnya ganti jadi add numbers. Habis itu udah lupa si ini value-nya belum di set. Bentar, kita perlu set value-nya, nambahin 1000 ya. Kita coba tambahin 1000. Okay, good. Play. Nah, bedanya sama yang kiri itu apa? Yang kiri itu bedanya
angkanya gak ada titiknya gitu. Udah itu doang sih perbedaannya. Jadi oke, udah. Nomor 2 beres. Alright, kita langsung lanjut nomor 3. Nomor 3 tuh kita perlu 2 script, yaitu Zchill first person, yang dimana ini aku udah siapin dari modul sebelumnya ya, di modul 4 kalau gak salah. Terus habis itu kita save aja. Nah, di sini kita tambahin satu script baru lagi, yaitu Zchill collision. I don't know, lupa. Kita add scriptnya dulu. Coba ya, Zchill collision detection. Ini kita copyin dulu aja sih apa namanya scriptnya. Kelebihan. Ctrl C. Ini gak kebawa. Ntar tinggal diedit di dalam ya. Ctrl A, Ctrl V. Habis itu kita tambah kurung kurawal yang tadi kurang. Nah, ini sambil kita mumpung di dalam, kita copy aja dulu sih namanya buat di rename. Kita close. Tadi di save gak sih? Oh, oke, ke save aman. Kirain gak ke save. Oke. Klik kanan, rename, habis itu Ctrl V, enter. Kita tunggu dulu loadingnya. Oke. Tunggu. Nah, di sini kita lanjut lagi, kita perlu nambahin plane ya. Plane itu buat apa ya? Buat si apa ya istilahnya? Buat tanahnya lah. Buat si tanah si orang-orangannya. Kita mungkin gedein aja lagi dikit. Nah, kayak gini. Segini deh. Terus habis itu kita perlu di atas kita tambahin kapsul aja. Kayak gini. Nah, ini kapsulnya masih ada di bawah plane-nya ya, by the way. Kita tinggal ke atasin aja si kapsulnya. Set. Mantap segini. Habis itu main kameranya kita aduh, sorry ya, gak enak badan. Ini main kameranya kita matikan dulu. Nah, di kapsul ini kita tambahin kamera baru. Ini buat apa? Ya jelas buat si first person ya. Nah, kita masukin script first personnya ke dalam si kapsulnya. Kayak gini. Nah, ntar muncul di sini datanya kameranya. Nah, terus kita tinggal masukin kameranya aja. Selagi di sini kita perlu ganti ini jadi hit cube gitu, atau jadi apa mungkin bebas yang kalian mau player atau mau hit cube bebas. Nah, aku pakai hit cube aja. Kalau misalnya belum ada ya tinggal add tag aja. Kita pakai hit cube. Habis itu kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu si first personnya. Nah, first personnya udah bisa jalan, udah bisa diloncatin. Oke. Nah, oke, good. Habis itu kita perlu tambahin si objeknya yang bakal dijadiin collisionnya. Kita mungkin pakai cube deh, pakai cube boleh. Cube-nya kita kasih warna deh, boleh. Create material, mana material, bro? Material. Nah, material ini kita ganti warnanya jadi merah. Good. Jadi tinggal masukin ke cube-nya. Di sini di cube ini kita masukin si yang tadi Zchill collision ya. Nah, kita scroll mana Zchill collision. Oh, Zchill collisionnya nggak ke ini si scriptnya, nggak ke save bener ternyata guys. Ya udah kita apa namanya, kita copy lagi aja Zchill collision. Nah, ini Ctrl C, masuk lagi ke dalam sini, Ctrl A, Ctrl V, save. Oops, sorry. Nah, save, close. Tunggu. Nah, kita buka lagi si cube-nya. Nah, di sini udah ada ya. Nah, tagnya kita kan tadi pakai tagnya hit cube ya. Berarti kita harus masukin juga hit cube, harus sama persis, oke? Nah, di sini trigger enter event-nya kita masukin. Lalu masukin wait, mana sih? Ini di sininya masukin si cube-nya. Function Zchill collection ini jadi game object jadi set active pool gitu. Habis itu mungkin kita coba copy deh, kopas, Ctrl V, geser, Ctrl V, geser lagi dah. Nah, di sini. Oke. Oh iya, satu lagi lupa. Ada hitboxnya, sorry, is triggernya harus centang dulu. Nih, cube ini kan ini ada is trigger nih. Kita centang dan juga centang. Oke, done. Habis itu kalian hanya perlu kayak kita tuh udah bisa nabrak si boxnya dan boxnya nanti bakal hilang.
1, nah kan hilang kan. 2, anjay hilang. Anjay hilang. Weh, asik. Oke, nomor 3 beres, done. Alright teman-teman, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu lanjutan dari nomor 3 tadi. Kan tadi udah ada karakternya, sekarang tuh kita bikin health untuk si karakternya. Nah itu gimana caranya? Kita perlu yang pertama scriptnya ya, jelas. Scriptnya tuh namanya tuh kalau gak salah Zchill Health. Done. Nah, terus kita tinggal masukin si scriptnya. Scriptnya tuh ada di ini ya, biasa ada di yang Parkman. Ada di modul, masukin. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S buat nge-save. Habis itu kita close. Habis itu kita perlu tambahin ini, kita bikin game object baru. Jadi health manager lah. Nah, ya health manager. Nah, si Zchill health tadi masukin ke sini. Nah, di sini kan ditanyain tuh slider. Nah, kita kan belum ada slidernya. Nah, kita tinggal tambahin slider di dalam kanvasnya. Kita ke UI, habis itu mana slider? Nah, ini dia slider. Kita gedein mungkin ya seginilah. Nah, kita taruh di sini dah si health ya. Nah, mungkin si slidernya di sini kita handle ininya kita matiin aja karena kita gak perlu handle-nya ya. Nah, fill areanya kita ganti jadi warna hijau. Yes, warna hijau. Hijaunya yang mana ya? Ini deh. Nah, sip. Habis itu backgroundnya kita ganti jadi warna merah gitu. Dan habis ini selesai, kita perlu teks. Kita ke canvas lagi, UI, lalu legacy dan teks. Di sini teksnya teks darah aja lah, teks darah. Nah, teks darah ini kita kasih jadi health. Health, dan kita gedein dikit, kasih mungkin 40, 50. Nah, ya 50 deh. Kita geser ke sini. Dah, kayak gitu. Seperti inilah pokoknya. Habis itu kita balik lagi ke health manager, lalu masukin si slidernya. Slidernya kita masukin ke sini, dan di bagian sini udahlah. Kita diemin aja, oke? Nah, terus habis itu ke cube yang tadi, yang collision cube di nomor 3 tadi, kita tambahin di sini ya nih. Trigger enter eventnya kita tambahin. Masukin health manager, nah ini. Masukin health manager, habis itu ganti ke Zchill health. Nah, ini kalian bebas mau subtract itu ngurangin ya. Mau subtract health atau mau nambahin bebas. Kalau ngurangin ya di sini subtract health. Nguranginnya mau berapa? Mungkin 20 deh, 20. Terus itu di cube yang kedua kita tambahin lagi, masukin health manager, kita subtract lagi jadi mungkin kurang 30 biar jadi 50 totalnya. Nah, mungkin di yang cube pertama ini, yang kita belum tambahin, udah deng, sorry. Cube kedua, cube kedua yang belum. Nah, ini kita tambahin health manager. Nah, mungkin kalau sekarang kita jadiin yang add health, tambahin 50. Jadi kayak refill lagi lah si darahnya. Kalau udah sih ya udah, kita tinggal start, tinggal running aja. Nah, jadi kalau misalnya nih aku tabrak si cube-nya, bakal ngurangin health aku. Nah, ngurangin lagi. Waduh, udah mau low, kita harus heal. Terus, nah langsung jadi full lagi. Begitu teman-teman. Sip, nomor 4 beres. Oke, kita lanjut ke nomor 5 gitu. Udah lupa lagi ya. Yang pertama ini kita bikin experience ya, by the way, XP. Kita perlu bikin si sharp scriptnya, namanya Zchill experience. Nah gitu. Tunggu, banyak nunggu sih sebenarnya ini. Double click, habis double click buka si scriptnya, lalu masukin scriptnya, Ctrl C Ctrl V Ctrl S. Ini ada di modul ya, by the way, jadi tinggal copy aja. Terus itu save. Nah, setelah di save kita perlu bikin game object baru. Game object baru kita bikin XP manager deh. Nah, ini. Terus script yang tadi masukin ke dalam si game object yang baru kita bikin lagi. Baru kita bikin tadi. Nah, itu. Nah, kita perlu di sini kan ditanya slider ya, kayak tadi yang health ya. Nah, kita copy aja lah sininya biar
apa nih biar cepet. Nah ini teks darahnya kita ganti jadi teks XP gitu. Nah slidernya jadi XP slider. Nah mungkin kita kasih backgroundnya ini jadi putih aja. Terus fillnya kita ganti XP itu biasanya warna kuning sih kalau di game-game. Gak tahu ya, tergantung. Kita kasih warna kuning aja. Habis itu kita kita drop downnya kita close. Habis itu, nah XP Manager ini kan ditanya tadi si slidernya ya. Kita tinggal masukin XP slidernya ke sini. Kalau udah aman sih. Nah tinggal kita mainin di cube-nya. Nah itu gimana caranya? Ya ini kan, nah ini udah aku tambahin nih. Ternyata tadinya itu kan awalnya cuma 2, kita cuma perlu tambahin itu masukin XP Manager. Nah di sini kita jadi Zchill Experience, kita tambahin ke yang Add Experience. Nah itu, nah ini aku tambahin setnya 20 gitu. Lanjut lagi tuh, di sini juga udah ada tadi kayaknya karena habis tadi nyoba ya. Nah ini kita tambahin, habis itu kita masukin XP Managernya. Habis itu Zchill Experience kita jadi Add Experience jadi 30. Ya bolehlah 30. Terus habis itu di cube yang terakhir. Ini kita masukin XP Managernya, Zchill Experience kita pakai yang Add Experience. Habis itu udah. Oh ini sorry. Ini udah aja. Ini kan belum dikebawahin ya. Ini slider yang text XP sama XP slider ini kita belum turunin. Nah ini dia. Nah terus si teks XP-nya kita jadi XP. Dah. Habis itu coba kita tabrak. Nambah. Nambah. Berhasil guys. Good. Nomor 5 beres. Ow. Alright, kita lanjut ke nomor 6 gitu ya. Ya nomor 6 betul. Ya betul nomor 6. Nah di nomor 6 itu kita bakal bikin timer. Nah si timernya itu bebas. Misalnya kalau misalnya si timernya udah nyampe 0, kita bisa misalnya jadi lampunya mati kayak, atau muncul pop up kayak game over gitu-gitulah, bebas. Nah ya, tapi yang pastinya kita perlu nambahin scriptnya dulu. Zchill timer. Kalau udah kita copy si ini ya, kita copy si scriptnya. Mana sih? Nah ini dia. Kita double klik. Ctrl A, Ctrl V, lalu save. Oke. Nah di hierarki kita perlu bikin 2 yang baru. Yang pertama yang pasti game object kosong. Kita jadi Zchill timer manager lah. Lalu Zchill timer tadi kita masukin. Nah di sini bisa disetting mau timernya mau nambah si waktunya atau mau ngurangin. Kalau aku pengennya ngurangin ya, saya 10 detik aja deh. Nah timer teksnya, nah itu ya si hal yang kita harus tambahin satu lagi, yaitu teks. Kita pakai teks yang XP aja, kita copy, masukin sini di ujung sini. Nah gini, terus habis itu ini ya kosong aja gak apa-apa. Habis itu si yang teks XP tadi kita coba rename dulu deh biar gampang. Timer teks. Nah timer teks ini kita masukin ke dalam ya timer teksnya ke dalam sini. Nah kalau misalnya nah ini ditanya di sini, kalau misalnya udah nyampe 0 mau apa, mau ngapain. Nah kalau aku pengennya directional lightnya mati aja, kita game object terus set active. Di situ sudah sih harusnya. Mari kita coba. Nah tuh udah ada timer ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 door. Nah ini yang berubah. Ya tapi gitulah maksudnya ya, paham lah. Atau misalnya mau nambahin, kayak kita coba tambahin ini deh. Kita tambahin UI image. Nah kita tambahin inilah. Ceritanya ini tulisan game over ya, cuman males aja nulis game overnya. Nah image ini kita masukin ke yang timer manager. Kita masukin si mana tadi, where is image. Nah ini image nya kita masukin sini. Habis itu game set active ball.
Terus habis itu kita umpetin. Terus habis itu kita checklist di sini. Jadi kalau misalnya timer udah 0 bakal muncul si pop up image itu. Sorry kebalik. Ini harusnya tidak dicek. Maaf. Ini yang dimatiin malah si timer manager ternyata image-nya. Nah, ini kita matiin. Oke, kita tunggu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tot. Nah, muncul deh si ininya, si pop up-nya. Gitu teman-teman. Yang timer tamat ya. Oke, halo, kita lanjut ke nomor lupa tapi pokoknya yang inventory. Nah, yang inventory ini tuh kita perlu scriptnya ya pasti. Scriptnya tuh C# script terus zchill inventory. Sambil nunggu loadingnya, kita buka si modulnya lalu kita copy. Kita buka zchill inventory lalu masukkan dan jangan lupa save lalu close. Kita tunggu loading dulu. Nah, di sini aku sudah nyiapin 2 item dari Minecraft ya sebagai contoh, yaitu ada Diamond Axe dan juga Armor Trim. Nah, di sini kita dalam kanvasnya kita bikin panel aja ya dulu. Kita where is panel UI panel. Nah, pastikan panelnya nih raycast targetnya matiin. Oke. Nah, habis itu dalam panel kita buka UI, habis itu legacy nanti deh button mah ini aja dulu. Kita bikin image dulu, image. Di sini kita bikin kotak. Di sini. Sip. Terus habis itu kita bikin yang kedua. Kita geser ke sini. Sip, mantap. Nah, yang di sini adalah mungkin panel Diamond X. Diamond X. Ada panel X aja lah ya biar gak kepanjangan. Panel X. Yang satu lagi panel trim. Oke. Nah, di sini kita tambahkan image lagi. UI image. Mungkin gedein boleh. Nah, di sini. Lalu, nah di sini kan ada source image. Nah, kita masukin si gambar Diamond X ya. Kayak gitu. Ini boleh digedein lagi boleh. Terus di sini juga. Nah, kita kasih nama juga X aja. Terus di sini di trim kita tambahin juga UI image. Kita di panel trim klik kanan UI dan image. Terus habis itu masukin si yang ini netherite trim. Nah, mantap. Kalau udah kita perlu yang namanya apa sih itu namanya tuh? Namanya tuh kita perlu teks. Nah, itu dia. Nah, ini belum dikasih nama. Trim. Nah, kita perlu yang namanya teks. Ini kenapa dikeluarin ya tadi? Aneh-aneh. Padahal masukin aja. Oke, udah gak apa. Nah, kita perlu yang namanya teks di panel. Kita tambahin UI. Habis itu teks legacy teks. Mungkin kita gedein di sininya mungkin 40. Terus kita ketengahin. Sini tuh akan menjadi stok si apa namanya? Stok si itemnya. Gedein lagi deh gak kelihatan. Nah, 50 boleh. Terus kita copy, paste, lalu masukin ke yang panel trim. Sip. Nah, kayak gini. Nah, kita rapiin dah. Sip, mantap. Ini X, trim, dan text. Nah, kita perlu 3. Nah, ini yang trim kita tambahin dulu. Kita geser dulu. Sorry ke bawah. Karena ininya ada di dalam. Nah. Ella. Nah, gini. Kalau udah nah, gini. Kalau udah ini ada panel X kan bisa ditutup nih, tapi kita buka aja. Where is it? Kita bikin button sekarang, button UI legacy button. Di sini kita tulis add button aja tulisannya. Text lalu add X. Tulisannya 50. Nah, di sini kita kopas juga. Ctrl C, Ctrl V.
masukin ke sini, kita cuman ganti teksnya aja. Mana teksnya? Ini dia. Where jadi add trim. Ini kasih nama juga deh, button X, dan satu lagi button trim. Oke, nice. Nah, kalau semuanya ini udah siap, kita hanya perlu tambahin game object kosong. Kita kasih inventory manager namanya, biar enak, biar rapi aja lah. Terus masukin. Nah, di sini kan kita punya 2 item nih. Kita tinggal tambahin jadi 2. Item name pertamanya X, pastikan sesuai ya, ini ya X. Habis itu UI object kan pasti si X-nya kan. Nah, kita masukin. Terus abis itu item teksnya kita ya masukin si teksnya. Nah, kayak gini. Terus habis itu lanjut yang ini trim. UI objectnya si trimnya. Habis itu si item teksnya ya teksnya betul sama kayak tadi pokoknya. Dah, kalau udah di sini kita buka lagi button. Nah, di sini on click kita tambahin si inventory manager, function ZCL inventory, lalu add item. Nah, ini pastikan sama ya. Tadi kan nulisnya X, berarti harus X juga. Nah, sekarang yang trim sama juga, lakukan hal yang sama. Gini ZCL inventory, add item, lalu trim. Sudah. Habis ini bisa. Nanti bakal kosong dulu, lihat deh. Nah, ini kan kita gak punya ya itemnya. Tapi kalau diklik, nah nambahin 1, nambahin 2, nambahin 3, 4, 5, 6, 7, blablabla. Ini juga sama, add trim. Ya, gitu deh. Tamat. Oke, mari kita lanjut nomor 8. Untuk nomor 8 itu kita pengennya kita sebagai player bisa buka inventory-nya. Nah, cara buka inventory-nya dengan cara ya menekan si tombol yang ada di keyboard. Kalau misalnya aku nanti tab. Nah, itu gimana caranya? Kita perlu script namanya ZCL key press. Nah, ini udah aku tambahin ya ZCL key press, tapi kalian bisa nemuin di modul kedua. Modul yang kedua. Nah, ini ZCL key press. Nah, ini dia ZCL key press. Ntar tinggal copy, create C# script, ntar tinggal dimasukin aja key pressnya, gampang lah ya. Nah, habis itu kita di sini kita bikin game object 2empty, kita bikin key press, lalu masukin ZCL key pressnya ke sini. Nah, target key-nya aku pengennya tombol tab lah, biar yang paling dekat sama WASD kan soalnya. Nah, di sini ada on key press dan on key up. Kalau press kan maksudnya ditekan. Nah, aku pengennya si tabnya tuh ditekan, bukan diklik doang. Nah, kalau ditekan berarti kita perlu tambahin di sini. Terus on key up-nya juga tambahin. Nah, ini tuh buat munculin si panel inventory kan. Panel inventory yang tadi kita udah buat di yang soal ke-7. Yang ini masukin ke dalam sini. Nah, kalau udah functionnya game object, set active ball, checklist. Nah, jangan lupa si panelnya kita matiin, oke? Nah, lakukan hal yang sama ke sini. Masukin ke yang on key up. No functionnya ganti game object. Functionnya ganti jadi set active ball. Tapi ini jangan di checklist ya. Nah, coba kita coba dulu ya. Nah, ini. Nah, kalau ini aku tekan tombol tab. Aduh, kelihatan gak ya? Nah, tuh, kalau tekan tombol tab. Nah, gitu ya maksudnya. Oke, lanjut. Nah, kita tuh yang kita pengen di episode di soal kali ini, kalau kita deketin objeknya, cube-nya, kalau kita kena sama si cube-nya, kita bakal dapat itemnya. Nah, itu gimana caranya? Kita kan udah bikin cube tuh di yang soal-soal sebelumnya, udah bikin cube di soal-soal sebelumnya nih, tar. Nah, udah bikin kan kayak gini, ini player kita, terus ini cube-nya. Nah, di cube-nya kita perlu ZCL collision. Itu udah dari pas yang sebelumnya juga udah pernah. Nah, ini tagnya jadi player, ganti jadi player. Masukin jadi player. Kapsulnya jangan lupa tagnya jadi player juga. Karakter kalian harus jadi player dan cube-nya di sini jadi player. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini trigger event enter event. Nah, trigger enter eventnya kita tambahin 1. Coba kita tambahin 1, lalu masukin yang mana? Nah, ini dia inventory manager. Masukin inventory manager yang ada pas di soal sebelumnya. Nah, functionnya masukin
jadi add item. Terus habis itu item apa yang mau ditambahin, X misalnya. Oke, nah aku nanggung nih, kan aku itemnya ada 2. Nah kita bikin 2 cube deh. Ctrl C Ctrl V, terus kita geser. Nah ini kita ganti di sininya jadi trim, berarti satu laginya. Nah jangan lupa di sininya is triggernya harus dicentang. Habis itu udah, coba ya. Let's go. Kita ini sebelumnya belum ada item nih. Tapi pas aku deketin, nambahin gitu. Tapi kan ini kayak terus-terusan ya, tuh, terus-terusan. Nah, kalau misalnya kayak pengen hilang si cube-nya, kalian buka cube-nya lagi. Nah, trigger enter event-nya, tambahin satu lagi. Tapi masukinnya sekarang cube. Nah, pas masukin cube, ganti game object, jadi game object, terus habis itu set active pool. Terus ini matiin, oke? Nah, lakukan hal yang sama ke yang berikutnya. Masukin si cube-nya, game object, set active pool, terus mati ini ya. Kalau gitu, kalau misalnya udah nambahin enter event itu, nanti kalau misalnya kalian deketin si cube-nya bakal hilang. Jadi cuma dapat satu item doang. Nih ya. Coba satu item dan satu item gitu, teman-teman. Sip, aman ya. Thank you. Sip, kita lanjut ke nomor 9, yaitu marketplace. Bedanya sama inventory itu mirip sih sebenarnya. Cara-caranya juga mirip. Bedanya tuh cuman kalau di market itu ada sistem duitnya, ada uangnya, terus habis itu bisa dibeli juga barangnya. Itu gimana caranya? Kita hanya perlu bikin C# script zchill market. Sambil nunggu loading, kita buka si apa ini namanya, modulnya, lalu copy. Nah, Ctrl C, lalu buka di sini, buka zchill marketnya, Ctrl A, Ctrl V, save. Sip, close. Kalau udah, tungguin dulu loadingnya. Nah, di sini kita create empty, bikin yang bikin market manager deh, manager. Nah, di sini kita masukin si zchill marketnya. Nah, di sini bakal ditanya user money text. Nah, berarti kita lagi yaitu si duitnya, buat duitnya. Kita buka di canvas, buka di panel, klik kanan, terus habis itu UI, lalu image. Nah, legacy text. Kita bikin teksnya jadi apa ya? Duit. Nah, seperti itu, jadi duit. Kita gedein teksnya jadi mungkin 60. Teksnya duitnya mau berapa ya? 10.000 deh. 10.000. Terus font size-nya 60. Terus kita gedein aja ini ya. Nah, terus kita duitnya taruh di ujung lah, boleh. Kita punya duit 10.000 nih. Oke, beres. Nah, kalau udah, kita masukin si duit tadi, si teksnya masukin ke dalam user money text gitu. Nah, di market kalian ada berapa itemnya? Kalau aku kan di sini ada 2 ya, berarti kita tinggal bikin jadi 2. Tambah lagi 1. Nah, item name-nya apa tadi? X, betul. UI objeknya kita buka lagi tadi, si X-nya masukin X UI-nya. Terus habis itu item text-nya masukin juga. Nah, di sini yang bedanya. Kan tadi tuh cuma 3 ini doang ya. Nah, di sini tuh ada item stock sama item price. Stoknya ada berapa? Ada 10, misalnya ada 10 kapak. Terus itu item price-nya mungkin satunya 1.000 deh. Gitu. Nah, terus item yang kedua, trim. Nah, UI objeknya kita masukin juga. Trim, UI objeknya masukin. Terus itu text trim juga masukin. Item stoknya 5. Item price-nya mungkin berapa? 500 deh. 500. Sudah sih. Nah, kalau udah kayak gini, kita kan perlu button ya. Nah, sekarang kita tinggal perlu bikin buttonnya. Klik kanan, UI, legacy, button. Nah, di sini kita gedein aja buttonnya. Sip. Terus habis itu kita kasih nama buttonnya ini, button X. Nah, yang button X ini kita ganti tulisannya jadi buy. Terus ini ganti jadi fontnya gedein. Terus itu Ctrl C Ctrl V, kita jadi button trim. Sip.
Nah, yang button trim ini kita geser ke sini. Nah, mantap. Kalau udah, kita buka button X, lalu on clicknya kita tambahin market manager yang masukin, lalu pilih ZShield market dan buy item. Nah, di sini namanya ya X tadi. Terus habis itu sekarang button trim tambahin lagi market manager, no function, ZShield market, buy item, trim. Kayak gitu. Coba kita run ya. Nah, di sini ada 10 sama 5. Coba kita klik. Nah, stoknya berkurang, duitnya juga berkurang, 1000 kan tadi. Coba kita yang trim, yang armor trim ya. Tadi kita set harganya 500, berarti harusnya jadi 8500 nih. Tapi stoknya bakal jadi berkurang jadi 4. Tuk. Nah, gitu. Beli, habiskan uangmu. Mantap. Stoknya udah habis. Ya, tapi seperti itu ya, teman-teman. Sip, nomor 9 beres. Oke, halo, kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11 itu pertanyaannya soalnya adalah bikin barang yang ada di market kalau udah dibeli masuk ke dalam inventory. Nah, itu beneran ternyata gampang banget. Kita cuma perlu ya ini aku ngambil dari yang si sebelum-sebelumnya ya. Nah, kita di sini ada market. Nah, Nah, ini ada marketnya ya yang kemarin, pakai yang kemarin. Terus habis itu tinggal kalau buat bikin inventory-nya kalau lupa kalian tinggal perlu copy paste si marketnya, tapi terus habis itu si bank duit ini dibuang. Duit, button dan trim ini, 3 ini delete aja. Oke, ini kita close. Si marketnya kita close. Nah, terus ini inventory-nya ntar kalau udah dibuang isinya cuma ini doang nih. X, XUI, text X, udah itu sama trim, udah cuma 4 doang isinya masing-masing. Dah, habis itu kita close. Nah, kita di sini kita pakai 2 key press. Untuk key press yang pertama ini tuh key press market. Belum di rename tadi. Key press market. Nah, key press market itu aku pakai tab ya. Untuk buka panel yang market, kita pencet tab, ditekan tabnya, nanti bakal muncul yang market. Satu key press inventory gunanya ya buat bikin panel inventory-nya muncul. Di sini aku pakai backspace buat contoh, buat munculin inventory-nya. Nah, kita coba dulu ya si key press-nya. Kita coba key press-nya dulu. wait. Nah, nih kalau pencet tab di sini kan ada tuh si marketnya. Terus kalau misalnya pencet backspace bakal muncul inventory-nya gitu. Oke. Nah, itu udah beres. Nah, gimana cara masukin si item yang ada di market kalau dibeli masuk ke dalam masuk ke dalam inventory. Nah, itu caranya kita cuman perlu mainin di buttonnya doang, guys. Nah, di sini kita tambahin button baru, function baru. Di situ masukin inventory manager, ZShield inventory, add item, terus masukin itemnya apa. Sudah. Lakukan hal yang sama dengan si button trim ya. Inventory manager, ZShield inventory, add item, trim. Udah, beres. Beres ini mah. Nih, tunggu. Nih, kita lihat dulu ya si inventory-nya. Inventory-nya kosong kan? Inventory-nya kosong. Coba kita masukin X1. Masuk ada 1. Coba X-nya beli 2 lagi. Jadi 3 gitu kan. Coba kita beli trimnya sampai habis. Nah, ya kan? So itu ini. Nah, gitu teman-teman. Beres. Tamat. Nomor 11 easy boy. Oke, halo semuanya, kita lanjut ke nomor 12, yaitu dimana kita disuruh buat simple dialog ya, dialog conversation. Pertama kita bikin C# scriptnya dulu yang baru, yaitu ZShield dialog. Nah, sambil nunggu loading kita buka dulu si modulnya. Nah, ini kita copy yang ZShield dialognya, terus masuk ke Visual Studio Code si ZShield dialognya. Ctrl A, Ctrl V, save. Done. Oke, tunggu. Nah, kita di sini bikin game object baru, yaitu kita kasih nama dialog manager. Oke. Habis itu kita masukin ZShield dialog ke sini. Nah, di sini kan ditanya nih ada player name,
Nih di sini visual setting nih. Ada parent object, dialog, player, NPC, name dan dialog text gitu. Nah, itu gimana cara buatnya? Kita pastikan udah siapin canvas ya. Terus habis itu ke UI lalu bikin panel. Nah, panelnya kita kasih nama parent aja. Oke. Nah, di dalam parent ini kita bikin si image-nya. Kayak gambar si karakternya gitu. Ctrl C Ctrl V, kita ganti ini jadi Steve misalnya. Ini jadi Henry. Nah, gini. Terus habis itu kita bikin ini lagi apa namanya? Bikin objek baru, image lagi, di copy aja. Kita kasih ini dialog box. Oke. Habis dialog box kita ke bawahin ini. Nah, kita gedein kayak gini deh. Sip. Habis itu ditanya apa lagi tadi? Diminta dialog box sudah, parent objectnya udah, player, NPC udah, name, text sama dialog text. Oke. Kita perlu bikin text yaitu UI lalu legacy text. Terus habis itu kita gedein kali 60 untuk namanya. Untuk bagian yang nama kita kasih teksnya 60 fontnya. Terus habis itu kita Ctrl C Ctrl V lagi. Yang ini nama. Yang ini kita kasih nama isi dialog gitu. Nah, isi dialog ini kita turunin. Terus kita kasih font 40 deh biar lebih kecil. Nah, kayak gini. Situ kita ke dialog manager, tinggal masukin aja Steve. Aku tuh pengennya Steve itu NPC ya. Nah, kita masukin Steve NPC. Terus abis itu apa namanya? Sebelum masukin deh. Sebelum masukin. Ya aku udah siapin 2 karakternya. Nah, itu aku pengen dimasukin ya. Steve itu yang ini. Terus abis itu ini bisa set native size, cuman nggak perlu lah. Terus abis itu ini Henry. Oke, Henry kayaknya perlu digedein lagi deh. Nah, kegedean. Kita gedein si Steve-nya. Sip, gini. Nah, oke, lanjut tadi dialog manager, kita masukin parent objectnya dulu. Habis itu dialog panel, isi dialog panel tuh yang dialog box. Terus player image-nya aku pengennya Henry. NPC image-nya mana NPC image? NPC image itu Steve. Name text-nya masukin, terus isi dialognya masukin. Nah, terus ini player name-nya Henry, yang Henry ya by the way. Harus sama tulisannya. Auto start dialognya kita nyalain, untuk sekarang juga auto finish dialognya kita matiin. Kita nyalain, sorry. Nah, di sini player dialognya kita tambahin 2, yang satu player, yang satu NPC. Nah, tadi kita pengen Henry kan, yang pertama tuh. Henry itu player. Nah, dialognya aku pengen who are you? Terus kita di sini Steve. I am Steve. Kayak gitu. Situ udah sih. Paling ini typewriting ini opsional, cuman aku pengen pakai typewriting. Mungkin speednya si delay-nya 0,05. Oke. Sudah, habis itu kita tinggal start. Nah, who are you? Tuh kata Henry. Terus kalau kita klik I am Steve. Nah, kayak gitu deh. Kalau diklik lagi bakal ngeberitain si dialognya. Karena tadi kan kita centangin yang mana tadi ngecentang auto finish dialognya, kita centangin. Gitu guys. Oke. Oke, halo. Kita lanjut ke nomor 13 dan 14. Ini tuh sama kayak nomor 12 ya. Bikin conversation visual novel gitu. Ada 2 script yang kita perlu, yaitu ZCL dialog audio. Ini tuh buat dialognya dan juga audionya juga. Terus dan di sini bisa kasih bahasa yang berbeda sama ZCL language. Nah, ini ZCL language ini buat ganti si bahasanya ya. Oke, pertama kita bikin game objek kosong dulu, yaitu language manager dulu. Language manager. Terus habis itu kita kopas saja, ganti jadi dialog manager. Oke, kalau ini 2 udah, kita masukin yang dialog managernya ke dalam si dialognya. Terus itu yang language-nya masukin ke yang language. Dah, ini jadiin English dah. Save on awake boleh.
Dialog Manager. Di sini kita ditanya ada motor berisik. Astagfirullahaladzim. Apa sih orang-orang? Dialog audio source. Nah, di sini tuh kita bisa bikin di main kamera, cuman ntar aja deh, kita ini dulu ya. Kita bikin dulu si UI conversationnya. Pertama kita image yang pertama jangan image dulu deh, kita bikin panel dulu. Panel, where is it? UI panel. Nah, panel ini untuk apa? Untuk jadikan parent ya, buat yang ngegroup semua conversationnya. Parent. Terus habis itu kita klik kanan UI, habis itu image. Nah, image yang pertama ini kita jadiin buat si dialognya. Nah, udah gini aja. Habis itu kita jadi tulisin jadi box dialog. Nah, gitu aja. Terus kita copy lagi mungkin. Terus habis itu kita bikin di sini. Terus habis itu kita ke atasin ini biar di belakang. Nah, box dialog ganti jadi player. Nah, ini playernya aku mau jadi karakter sini. Kita set native size gedein. Nah, kayak gini. Terus habis player kita bikin si NPC-nya di sebelah sini. NPC. Oke. Nah, NPC-nya aku pakai si karakter yang ini. Nah, kayak gini. Push kegedean kayak. Nah, balik kayak gini. Di situ kita perlu teks, 2 teks. Teksnya tuh yang satu untuk namanya. Ini nama. Kita gedein dulu tar. Gedein. Ini juga gedein. Nah, ini untuk nama di sini. Ctrl C Ctrl V, kita turunin. Nah, kita kecilin mungkin segini untuk si dialognya. Kayak gini. Dah, terus habis itu kita tambahin 2 button deh. UI, legacy, lalu button. Yang button pertama untuk bahasa Inggris, English. Habis itu yang satu lagi untuk Indonesia. Oke, ini belum di rename ya bawahnya. English. Kita besarin. Salah besarin. Besarin. Terus ininya English. English. Nah, ini ntar hapus ya deh biar gampang kopasnya. Ctrl C Ctrl V, bawahin dan jadi Indonesia. Dan setelah ini kita baru masukin ke dialog manajernya. Yang pertama kita tentuin dulu nama karakter si utama, yang playernya siapa, Henry kayak gitu misalnya. Nah, terus di sini parent object, kita masukin parent objectnya. Dialog panelnya dialog panel ya, dialog panel box dialog masukin. Player image, playernya masukin. Terus NPC image-nya kita masukin. Name text-nya masukin nama. Bukannya itu, sorry. Nama tuh yang ini. Terus dialog itu yang nama satu. Tadi belum di rename, sorry ya. Ya, betul. Terus abis itu kalau udah, ini bisa didiamin aja nggak apa-apa. Nah, ini kita tambahin 2 karena ada 2 orang ya. Jadi 2 dialog. Kita elemen 0 dulu. Elemen 0 itu apa? Elemen 0 itu untuk playernya, yaitu Henry. Nah, Indonesian text-nya kamu siapa? Oke. English-nya who are you? Oke, kayak gitu. Kalau udah di-record belum sih? Oh, udah. Sorry, takutnya belum ke-record. Nih, di sini kita bisa sekalian masukin si audionya ya, audio filenya ya. Kamu siapa kita masukin ke Indonesia, who are you-nya kita masukin ke yang bahasa Inggris. Nah, gitu. Ini kita bisa close elemen 0-nya, terus kita buka yang elemen 1. Nah, elemen 1 kita ganti jadi NPC, terus yang Indonesian text-nya jadi namaku Steve gitu. Terus jadi ini I am Steve. Sip, kayak gini. Sekalian kita masukin Indonesian audionya. Namaku Steve sama I am Steve. Nah, kayak gitu. Ini bisa di close. Terus nah di sini kita bikin dialog audio source. Nah, audio source-nya kita ke main kamera terus tambahin audio source. Ini cara nambahinnya gimana? Kita tinggal add komponen ya. Terus habis itu audio source. Nah, udah aja. Habis itu dialog manager kita masukin Nah, di dialog manager kita masukin aja si main kameranya tadi. Dah.
Di situ kita ke language manager, ini udah jadi bahasa Inggris. Oke, sekarang kita tinggal mainin si buttonnya. Ini belum diganti Indonesia. Sip. Nah, English ini kita masukin 2. Yang pertama dialog manajernya, yaitu ZCL dialog, terus kita yang start dialog. Yang kedua language manager, habis itu kita jadi yang English kan, berarti kita yang save English kayak gitu. Habis itu yang Indonesia kita tambahin 2 juga sama dialog manager dulu, habis itu ZCL dialog audio, start dialog. Terus bisik orang-orang maaf ya. Language manager, habis itu ZCL language, lalu save Indonesian. Nah, kalau udah kayak gini harusnya sudah beres ya. Semoga jalan. Oke, bismillah. Ini mungkin akan ada beberapa error di tulisannya karena memang gak tahu kenapa dari skripnya kayak gitu ya. Kita coba yang bahasa Inggris dulu. Who are you? Hi. I'm Steve. Oke, itu udah. Terus coba yang bahasa Indonesianya. Who are you? Kamu siapa? Namaku Steve. Oke, mantap. Oke, halo, kita lanjut lagi ke nomor 15, dimana nomor 15 itu kita disuruh bikin password ya. Itu cukup mudah, kita tinggal buka modul, copy yang ZCL password di modul 8 ya, kalau nggak salah itu modul, ya betul, modul 8. Terus habis itu kita di sini create C# script ZCL password. Nah, terus habis itu buka, terus Ctrl A, Ctrl V, save gitu. Nah, wait, terus habis itu di sini kita perlu game object baru jadi password manager. Nah, gitu. Habis itu kita masukin si ZCL passwordnya. Kok gak muncul? Oh, gak ke save. Wait. Save. Nah, tunggu. Nah udah bisa. Sorry ya. Nah, lanjut. Kita kan di sini ditanya tuh target input fieldnya di mana, sama ya udah itu doang target input field. Nah, tapi kita harus nyiapin 2, yaitu target input fieldnya, si input fieldnya. Coba kita gedein dikit segini. Terus tulisannya placeholdernya kita ganti jadi insert password, fontnya 50 ya, betul, boleh ya 50. Terus habis itu kita teksnya ini kosongin. Dah, input field beres. Terus kita harus tambah satu lagi, yaitu button UI, terus legacy button, gedein lagi. Di sini kita kasih tulisan validate aja, benar atau salah gitu. Validate. Nah, kita kasih ukuran 50 juga. Nah, kalau udah, kita ke password manager, masukin si input fieldnya ke dalam password managernya, terus masukin kode yang benar yang mana, 0605 gitu. Nah, di sini kita tambahin 2 lagi ya. Kita tambahin 2 hal lagi, yaitu bebas apa aja. Kalau aku buat nandain benar salahnya doang tuh pakai image aja. Yang satu image-nya warna hijau, satu lagi image-nya warna merah gitu aja lah. Ini image benar. Oke, terus kita Ctrl C, Ctrl V. Terus itu salah. Nah, yang salah kita ganti warnanya jadi warna merah. Sip, kayak gini. Terus habis itu ini kita matiin. Terus di password manager kita di sini kalau misalnya true, kalau misalnya benar, masukin si yang benar. Terus function game object set active bool. Sini checklist. Habis itu kalau misalnya yang salah ya berarti masukin yang salah aja. Salah game object set active bool checklist gitu sih. Terus habis itu kita ke button ya, di on click ini nyalain, tambahin, masukin password manager, ZCL password, terus invoke checking gitu. Ingat-ingat ya tadi passwordnya 0605, coba lihat ya, 0605. Coba ini ya, kita kita praktekin.
Coba kita masukin ukuran teksnya belum ini gak kelihatan ya. Ukuran teksnya gak kelihatan. Nah, ini ya belum. Taruh mana? Input field text. Nah, ini belum 50 dan belum di tengah. Jadi gak kelihatan tadi. Oke, sorry. Kita lanjut. Nah, kita ininya 0605. Tenung. Ya, betul. Kalau misalnya salah misalnya tetot. Nah, gitu. Oke, thank you. Oke, halo teman-teman, kita lanjut lagi. Mungkin ini kita lanjut dari yang sebelumnya aja ya, biar cepet. Ini password managernya kita hapus dulu sih isinya. Remove komponen, kita ganti jadi script baru, yaitu C# script. Namanya Zchill Digital. Nah itu. Habis itu kita tinggal copy Zchill Digitalnya. Terus habis itu kita masukin scriptnya. Ayo dong, buka dong. Nah, Ctrl A, Ctrl V, save. Oke. Sip. Nah, ini kita Zchill Digitalnya kita masukin ke dalam password manager. Nah, ini target input fieldnya masukin. Habis itu button array-nya. Nah, kita pengen ada berapa button nih? Biar cepet lah 4 aja ya. Karena kodenya ada 4. 0605 lagi. Gitu. Kalau misalnya true, kita masukin dulu mana. Kalau misalnya true, game object set active bool. Terus kalau misalnya salah, masukin yang salah. Game object set active bool checklist. Oke, ini kalau misalnya salah ya. Nah, ini button yang ini, mana button-buttonnya tadi, mana button. Nah, ini button ini kita harus bikin jadi lebih kecil biar cukup buat 4. Coba kita ganti tulisannya dulu. Nah, ini ganti jadi password manager dimasukin. Nah, password manager Zchill Digital invoke checking. Bukan invoke checking. Tapi mana sih ininya? Button legacy. Wait. Nah, salah. Di password manager, nah di button array ini kita kan perlu 4 button ya. Kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Kita geserin yang button 1, button 2, button 2 dan button 3. Nah, ini gitu. Habis itu button yang ini button yang tambahin 1 button lagi, trophy yang ini kita buat si validation ya, buat validate nya kita gedein lagi. Nah, gini aja. Nah, ini kita kasih angka yang bener dulu, yaitu di sininya jadi 1, terus yang ini jadi 2, ini jadi 3, terus ini jadi 4 deh. Sorry, ini masih 3. Nah, yang ini 4. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang button validate ini, yang validate itu di yang ini ya. Kalau kalian mau rename boleh. Yang validate kita pastiin on clicknya jadi password manager Zchill Digital, terus habis itu invoke checking. Nah, itu. Tapi untuk yang lain, nah ini kalau yang lain itu kita password manager. Nah, ini elemen satunya kita masukin dulu nih, button pertama. Ini kan berarti button pertama masukin, button 2 masukin, button 3 masukin, button 4 masukin. Nah, gitu. Terus abis itu kalau sudah, coba diisi button ininya, on clicknya password digital kita jadi di sininya. Kayak nggak perlu deh sebenarnya deh. Nggak perlu. Coba kita matiin aja. Nah, cobain ya. Nah, ya kan? Gitu. Validate salah gitu. Paham kan maksudnya? Tapi karena ini 4 ya, jadinya kita harus ganti passwordnya deh. Password manager kita ganti jadi passwordnya 421
4 2 1 3. Nah gitu. Coba kita coba 4 2 1 3. Tenong. Gitu guys. Coba yang salahnya 1 3 4 2. Nah gitu salah. Oke, beres. Oke, halo, kita lanjut ke nomor 17. Kita tuh bakal bikin puzzle yang rotary ya, yang muter-muter. Dan ini scriptnya kita seperti biasa Ctrl C. Habis itu di sini C# script. Habis itu tulis Z chill rotary. Yap, seperti itu. Terus habis itu tungguin. Bentar ya. Nah, buka. Terus Ctrl A, Ctrl V, save. Habis di save, close, tungguin dulu. Nah, udah. Nah, di sini kita tambahin game object baru yaitu Rotary Manager. Nah, di Rotary Manager ini kita tambahkan yang tadi script yang tadi kita bikin ya. Mana tadi sih scriptnya? Oh, ini. Nah, ini dia. Oke, di sini aku udah siapin 4 image, yaitu awalnya gambar TNT. TNT yang ada di Minecraft. Nah, terus itu udah aku potong jadi 4 bagian. Nah, terus itu kita gimana cara masukinnya? Nah, kita ke canvas, UI, image. Nah, kita bikin dulu ukuran yang kita mau segimana. Ini deh. Gitu. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ginilah. Kita ada 4 kan. Terus habis itu yang ini geser ke kanan. Sip. Yang ini geser ke bawah. Yang ini geser ke miringannya. Nah, kayak gitu. Kalau udah, pastikan kalian si gambarnya jadiin sprite dulu ya. Kalau udah jadi sprite mah gampang, kalian tinggal masukin aja nih ke source image ya. Gitu. Tapi ini aku salah masukin. Nah, ini tuh harusnya di sini yang 4. Nah, ini ke sini. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Nggak masuk. Ke sini. Terus habis itu yang ini ke sini. Nah, udah kayak gini kan. Kalau udah kayak gini, kalian boleh acak-acak si gambarnya ya. Nah, si Z-nya 90 maybe atau 180 derajat atau minus 180, yang ini minus 90. Nah, gitu misalnya. Habis itu kita perlu siapin button untuk ya ngegeserin muterin si gambarnya, yaitu ke UI legacy button. Di sini kita perlu 4 button ya. Jujur ini sedikit tedious, banyak banget kerjaannya, kayak harus bikin button, dikasih nama dulu, cuman gak apa-apa lah. Ini kita ganti teksnya jadi apa ya? Jadi rotate 0. Kita gedein jadi 40 maybe ya, boleh. Nah, terus habis itu ini kita Ctrl C, Ctrl V, geser ke kanan. Ctrl C, Ctrl V, geser ke bawah. Ctrl C, Ctrl V, geser ke bawah. Nah, gitu. Nah, habis itu kita tinggal rename si teksnya. Jadi rotate 1, terus itu rotate 2, dan yang terakhir rotate 3. Oke. Ini udah beres. Terus abis itu kita perlu satu lagi, yaitu teks yang menandakan kayak kita udah benar gitu. Kita udah berhasil. Kita kasih teks aja legacy text. Terus habis itu mungkin tulisannya congratulation ya. Congratulation. Nah, ini kita jadiin 50, gedein ya. Terus kita jadiin bold deh biar lebih ini. Where is bold? How to make it bold? I don't know. Gak ada. What the hell? Ya udahlah, gak apa-apa, gak usah. Oke, ini sudah kita jadiin congratulationnya sudah di sini. Kalau benar, ntar bakal langsung congratulation. Nah, sekarang baru kita mainin Rotary Manager-nya di sini. Ini di sini ditanya image. Image-nya ada berapa? Kita ada 4. Masukin 4. Nah, terus tinggal di drag aja. Image yang 0 di yang 0. Image yang 1 ya di yang 1, image 2 di yang 2, image 3 di yang 3. Dah gitu. Sekarang correction rotation. Nah, ini ada berapa sih buttonnya? Ada 4. Masukin juga 4.
Nah terus habis itu buttonnya kita masukin satu-satu. Button legacy yang yang 0. Sorry ketuker ya, tapi ini biarkan 0 udah. Oke. Nah auto checknya ini nyalain. Oke. Terus ini mungkin spinnya udahlah 0,5 aja gak apa. Nah ini kalau misalnya sudah benar ngapain? Nah kalau misalnya udah benar kan kita pengen teks yang congratulations ini muncul kan. Nah berarti tinggal drag si teks congratulations ya, game object, set active bool, sini checklist, lalu si teksnya kita matiin, kita umpetin lah gitu. Dah beres tuh. Habis itu kita buka button satu-satu ya. Nah buka button, tambahin si on clicknya, masukin rotary manager, functionnya zchill rotary, terus habis itu di sininya rotate image. Oke. Rotate image. Image keberapa? Ikutin dari ya tadi yang ini. Image elemen 0-nya, elemen 0 1 2 3. Berarti ya 0 berarti ini udah benar. Mana tadi? Ini benar. Nah, benar. Berarti ini udah benar 0. Kita tambahin lagi. Tambah, masukin rotary manager, zchill rotary, abis itu rotate image jadi 1 berarti. Yang ini jadi 2. Masukin, ganti jadi image rotate image, terus ini ganti jadi 2. Terus habis itu satu button lagi, yuk semangat. Rotary image manager, zchill rotary, bis itu rotate image ganti jadi yang 3 gitu. Sudah beres. Habis itu kita tinggal gas aja. Nah ini udah bisa diputar. Kita bakal coba bikin rangkai biar sampai bener ya. Yeay, beres. Congratulations. Oke, beres, bye bye. Oke, halo teman-teman, kita lanjut ke nomor 18, yaitu kita harus bikin collect to open gitu. Jadi ceritanya kayak misalnya ada pintu atau misalnya ada ruangan yang harus kita masukin. Cuman kalau misalnya pengen masuk itu kita harus ngumpulin sesuatu dulu. Nah kayak gitu pokoknya mah. Nah ini kita ada scriptnya, kita masukin dulu. Ntar kita copy dulu si ininya. Ctrl C, terus di sini kita klik kanan, create C# script ya. Terus nama ininya zchill collect to open. Nah itu. Tunggu bentar. Baby, it's you. Shalala. Oke. Ini kita buka, Ctrl A, Ctrl V, lalu save. Tunggu. Nah, oke, nice. Nah, ini tuh aku pakai yang tadi ya, yang pakai di soal-soal di awal-awal. Kita kan bikin kapsul, terus habis itu udah dimasukin first personnya juga ya. Jadi ini si kapsulnya tuh udah bisa kita gerakin tuh. Oke, nice. Kalau ini udah bisa digerakin, kita perlu masukin si script yang tadi ke dalam kapsulnya. Zchill collect, ini kita masukin. Nah, di sini diminta ada tag filter, bla. Oke, itu gampang. Nanti pokoknya yang kalian harus persiapkan itu di canvas, yaitu ceritanya kita bikin dulu pintunya ya. Pintu ini aja lah pintunya, apa namanya? Cube aja tapi gede gitu. Sorry, kok di canvas. Nah, di plane harusnya. 3D object lalu cube. Nah, di sini kita gedein, ke bawahin, terus habis itu kita gedein, tinggiin dan juga lebarin. Sip. Jadi ini menghalangi nih ceritanya. Kita tuh harus ke sebelah sana. Kita tuh harus ke sebelah sini. Cuman kehalangan. Gimana caranya? Kita harus ngumpulin 4 silinder atau 4 buletan lah gitu ceritanya. Oke, cube-nya ini udah ada, kita kasih nama tembok lah biar kayak nandain. Terus abis itu di plane-nya kita tambahin objek yang kita pengen jadikan yang kita ambil gitu, yang kita collect. Kita di sini aku tuh pakai apa ya? Kita pakai sphere aja lah. Biar gampang. Terus kita kecilin sphere-nya mungkin. Kita pindahin dulu deh. Kita buat agak melayang dikit sih sphere-nya. Nah, kalau udah mungkin kita kasih warna biar gak nyaru ya sama si temboknya. Mungkin temboknya juga kasih warna deh, atau si rumputnya kasih warna deh.
create material, so we need warna hijau. Nah gini aja, sip gini. Nah kalau gitu habis itu kita perlu nah di sini tuh kita ini kan udah ada bola ya. Tadi tuh aku udah nambahin karena aku udah pernah nyobain. Tapi kalau misalnya kalian belum ada tagnya bola, kita cuman perlu add tag terus itu ketik bola di sini. Gitu. Kalau udah kita buka ke kapsul. Nah, terus buka si script yang tadi di bawah. Tagnya apa? Bola. Target itemnya mau ada berapa bola yang dikumpulin? 3 deh, 3 aja lah ya. Item counter. Nah, ini kita belum bikin. Item counter cuman perlu teks ya. UI, legacy, dan teks. Habis itu ntar aku coba lihat dulu. Nah ini dia teks. Kita kasih teksnya diemin aja deh, di ininya aja nanti. Ntar ini kita kasih 70. Terus kita gedein, taruh di ujung. Sip. Dah kalau udah kayak gini kita balik lagi ke ininya. Nah si sphere-nya kita ganti jadi bola ya. Terus mana tadi si codingannya? Nah ini dia. Masukin teksnya ke dalam ini. Nah udah tuh. Counter prefixnya mungkin bola titik 2. Nah gitu aja. Terus abis itu nah on target reach event ya, kita pengen apa nih? Kalau misalnya si targetnya sudah terpenuhi, kita mau ngapain? Nah kita pengennya ya tadi si tembok ini hilang gitu kan. Game object set active bool. Nah udah gitu aja. Nah, sekarang kita mungkin copy aja dulu nih si bolanya jadi ada 3. Ctrl C, Ctrl V, yang satu mungkin di sini, satu lagi di sini. Sip. Habis itu udah sih harusnya. Oh iya, ada yang lupa. Si is triggernya belum, lihat nih. Itu kan nggak bisa ya, karena is triggernya kita belum nyala. Nah, kita tuh perlu nyalain di kapsulnya juga. Di kapsul kita harus nyala is triggernya. Terus habis itu di sphere-nya juga harus nyala is triggernya, oke? Di sphere-nya harus nyala is triggernya. Kalau udah mah ya udah aman. Kita tunggu. Nah, lihat nih. 1 2. Nah, ini temboknya masih ada ya. Terus kita lihat yang terakhir nih. 1 2 dan 3. Yeay, berhasil. Akhirnya bisa lewat. Dan ya, oke, beres. Mana OBS? Nah, ini dia. Alright, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya cukup sama kayak yang soal sebelumnya, soal nomor 18 atau 19 ya tadi lupa. Pokoknya mirip sama si soalnya. Itu cuman bedanya tuh ini tuh order to collect. Nah, kita cari dulu si codingannya. Oke, order to open, sorry. Nah, ini udah ada codingannya. Kita copy dulu. Sebentar. Ctrl C, terus habis itu kita di sini klik kanan, create C# script zchill order to open. Nah bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi kan cuma nge-collect doang, selama si targetnya terpenuhi tembok akan kebuka gitu. Nah kalau ini bedanya kan order tuh kan artinya berurutan tuh. Nah jadi kita tuh harus berurutan si ngambil bolanya atau ngambil objektifnya. Misalnya harus yang kiri dulu atau harus yang kanan duluan gitu. Harus berurutan. Nah ini kita save, masukin si codingnya terus save. Oke. Wait. Nah kan tadi ini masih bekas yang tadi ya. Nah yang tadi tuh kita hapus dulu aja si zchill collect to open, kita hapus dulu aja, remove komponen. Terus abis itu kita baru masukin ini si zchill open to order to open. Nah itu. Nah ini order targetnya ada 3 ya. Terus habis itu item counter textnya masih pakai yang tadi aja, text. Terus itu masukin. Kalau udah counter prefixnya bola lagi. Tagnya tadi bola. Oke. Nah ini jangan lupa di sini is triggernya nyala ya by the way. Nah oke, lanjut lagi. Tadi mana kapsul? Nah order targetnya ini kan elemen 0 1 2 3. Nah 0 1 2. Nah ini tuh harus berurutan ya by the way. Nah kan pengennya gini ya nih.
aku tuh pengen dari kiri ke kanan. Pengen dari 1, 2 dan 3 gitu. Jadi kayak tek tek dan tek. Nah, itu tuh berarti harus yang 1 dulu, 3 dan 2. Oke, berarti harus 1, 3 dan 2. Berarti ini kita copy aja lah biar cepet. Dash. Mana kapsul spear 1, lalu spear 2 yang ini, berarti ini spear 3 gitu urutannya. Udah sih. In order to complete eventnya belum dikasih tahu. Kalau misalnya sudah beres ngapain, tapi kita coba dulu ya. Nih kalau misalnya kita ngambil duluan yang ini, gak akan bisa dia. Nah, yang benar kan yang ini duluan. Nah, ini baru bisa gitu. Oke lah. Tapi kita lanjutin dulu yang ininya kalau udah beres ngapain. Kalau udah beres, order complete event. Nah, ini kita pengen si temboknya hilang ya. Tembok, game object, set active bool. Nah, ini bisa juga opsional sih sebenarnya. Kalau misalnya ordernya salah, urutannya salah, ntar mungkin kita kasih teks deh. Kita kasih teks, cuman males jujur ya. Tapi bisa kasih teks untuk kayak misalnya tuh apa ya? Udahlah dikerjain aja. Ayo kita kerjain aja. Ayo kita kerjain aja teksnya. Nah, ini Ctrl C, Ctrl V. Coba kita ini di sini kita kasih peringatannya di sebelah tengah deh. Kita kasih di tengah. Ketik urutan salah. Nah, gitu. Urutan salah. Oke. Terus abis itu mana tadi kapsul order wrong ya, ini kita masukin si yang urutannya salah ini. Function game object set active bool, ini checklist. Nah, terus si yang ininya kita matiin. Oke. Mari kita cobain dulu yang salahnya ya. Ada Mang Baso guys. Kita cobain dulu yang salahnya. Tuh. Nah, urutan salah. Nah, kita coba langsung sekarang kita coba kenapa di stop? Abis itu kita coba yang benernya langsung. Kalau benernya kita 1, 2 dan 3. Jejam. Nah, akhirnya bisa lewat lagi. Oke, beres. Bye bye. OBS, where are you? Nah, ini. Oke, halo, kita lanjut buat nomor terakhir ya. Yeay. Aduh, ngantuk banget ya Allah. Tapi gak apa-apa, hari kita lanjut. Di sini aku udah siapin Zchillcraft ya. Zchillcraft itu buat kita bikin ya crafting lah istilahnya. Yang pertama-tama kita game object dulu, abis itu abis game object bikin apa namanya? Aduh, astagfirullahaladzim, ngantuk banget. Password crafting manager. Oke. Zchillcraft yang masukin ke crafting manager. Nah, di sini kalian diminta untuk beberapa hal. Pertama, craft button, fill image-nya. Terus habis itu animation duration, dan enggak ini sih. Nah, oke, lanjut. Kita pertama ke canvas, kita siapin 2 image. Maybe ya 2 deh boleh. Cek Ctrl V, mungkin image-nya tuh diamond aja. 1 gitu. Itu 1 lagi. Lupa belum diinin, ganti 2. Nah, gitu. Kita perlu 2 diamond untuk bikin X gitu ceritanya ya. Habis itu image ketiga. Image ketiganya yaitu hasilnya ya. Hasilnya kita di sini. Hasilnya si diamond X yang tadi. Terus abis itu udah ya. Nah, kita sekarang perlu button. Tadi diminta button kan? UI, legacy, button. Di sini kita buttonnya tulisannya craft deh. Craft atau craft sih? Craft. Kayak gini, terus size-nya 40 maybe, atau kegedean 30. 20 aja. Oke. Nah, ini kalau udah craft, kita perlu bikin 2 button lagi untuk untuk nambahin si ingredientnya, itemnya lah. Nah, ini button pertama, button kedua. Ini yang button pertama kita taruh di sini.
Terus habis itu taruh yang keduanya di sebelah bawahnya mungkin. Nah, kita tulisin diamond. Terus habis itu yang satu lagi juga diamond. Oke. Nah, di sini kita baru masukin ya. Untuk yang pertama image-nya. Yang ini image apa? Oke, image diamond. Image diamond itu nih, required image-nya kita jadikan 2. Diamond-nya kita masukin. Habis itu diamond yang satu lagi. Habis itu on craft complete-nya craft button tuh yang ini bukan. Nah, betul ya. Harusnya dikasih nama sih. Cuman udah nanggung ya. Ini craft button masukin sini. Craft fill image itu untuk si hasil craftingnya ya. Hasil crafting tuh ini. Ya, betul. Yang 2. Yang image 2 masukin. Terus habis itu on craft complete-nya kita masukin image yang kedua tadi, function. Terus habis itu image game object set active bool, ini giniin. Terus habis itu matiin. Dan craftingnya sekarang kita setting si button ya. Ini button yang crafting, masukin crafting manajernya. Set chill craft. Habis itu start crafting. Ada apa aja sih? Coba penasaran. Add material, finish crafting, start crafting. Oke, start crafting betul. Nah, yang ini kita tambahin diamondnya. Caranya add material. Nah, di sini udah bener yang 0. Berarti abis itu satu lagi. Harusnya 1. Mana tadi? Add material terus 1. Oke, kita cobain ya. Nah, bedanya sama kayak tinggal set active bool nyalain doang gitu. Nah, si script ini itu membuat kalau misalnya si ingredientnya belum kekumpul, craftnya belum bisa diklik gitu. Nah, ini itu baru 1 pun nggak bisa diklik. Tek, bedam. Nah, ini jadi gitu guys. Beres, tamat, dan thank you semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.